Kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad hingga mukjizatnya, yang subscribe video ini semoga masuk surga dan dipermudahkan rezekinya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan salah satu nabi dan rasul yang diutus Allah Subhanahu Wa Ta'ala paling terakhir ke dunia. Menurut kisahnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali lahir di Mekah pada abad ke-6, yaitu 12 Rabiul Awal di tahun Gajah. Merangkum berbagai sumber, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dengan kondisi masyarakat Arab masih sangat menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sejak kecil, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hidup tanpa adanya sosok seorang ayah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seorang keturunan Bani Hashim, salah satu suku Quraisy yang dihormati di Mekah. Ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, sedangkan sang ibu bernama Aminah binti Wahab. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh sebagai anak yatim, di mana sang ayah meninggal sebelum Rasulullah lahir ke dunia. Ayahnya adalah seorang saudagar yang kerap bepergian ke negeri Syam. Sewaktu singgah di Madinah, Abdullah bin Abdul Muthalib sedang dalam keadaan sakit dan akhirnya meninggal dunia di sana. Setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, sang ibu menyerahkannya kepada Halimah Sa'diyah untuk disusukan. Hal ini merupakan tradisi bangsa Arab, di mana mereka menyusukan sang anak kepada perempuan desa tempat mereka tinggal. Tujuannya, agar anak-anak mereka, termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dapat tumbuh di lingkungan pedesaan yang udaranya masih bersih. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal bersama Halimah selama 4 tahun di dusun Bani Sa'id. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam baru kembali tinggal bersama Aminah pada usia 6 tahun. Selama hidup bersama sang ibu, Aminah sering mengajak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berziarah ke makam ayahnya di Madinah. Namun, suatu hari, ketika mereka sedang dalam perjalanan pulang ke rumah, sang ibu jatuh sakit dan akhirnya wafat di sana. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun tumbuh menjadi anak yatim piatu dan diasuh oleh sang kakek bernama Abdul Muthalib. Singkat cerita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh dewasa dan akhirnya menikah bersama seorang perempuan bernama Khadijah. Pernikahan mereka dikaruniai 6 orang anak, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Suatu ketika, saat beliau sedang merenung di Gua Hira pada 6 Agustus 611 M, Rasulullah melihat sebuah cahaya terang. Ketika itu, malaikat Jibril muncul dengan cahaya yang sangat menyilaukan dan menyampaikan wahyu pertama kepadanya. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Alaq ayat 1-5. Surah tersebut memiliki arti bahwa Nabi Muhammad merupakan nabi akhir zaman yang akan didustakan, disakiti, diusir, dan diperangi. Beberapa waktu setelahnya, Nabi Muhammad mendapat wahyu kedua yang berisi tentang perintah untuk menyeru manusia kepada Allah. Setelah mendapat wahyu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun mulai berdakwah di kalangan keluarga, sahabat, dan masyarakat Mekah. Hal ini terus dilakukan sampai meninggalnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad wafat pada Senin, 8 Juni 632. Jasadnya dikebumikan di kompleks Masjid Nabawi di Madinah, sekarang di bawah naungan Kubah Hijau. Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga memberikan mukjizat yang luar biasa pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut sebagian mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Kitab Suci Al-Quran. Al-Quran menjadi salah satu mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling besar. Tifak sama seperti kitab Taurat, Zabur, dan Injil yang hanya berlaku pada waktu dan zaman tertentu. Al-Quran memiliki keistimewaan, yakni dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagai pedoman dan rahmat bagi seluruh umat, serta mempelajarinya dihitung sebagai ibadah. 2. Isra Miraj. Isra Miraj juga menjadi mukjizat sekaligus peristiwa yang menakjubkan bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi Muhammad mampu menempuh perjalanan, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik ke Sidratul Muntaha. Pada peristiwa itu pula, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh umatnya untuk melakukan salat wajib. 3. Membelah bulan. Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketiga adalah dapat membelah bulan. Hal ini terjadi ketika kafir Quraisy menantang Nabi untuk menunjukkan kenabiannya, sebagaimana dalam hadits. Bahwa orang-orang Makkah meminta utusan Allah untuk menunjukkan kepada mereka mukjizat, dan ia menunjukkan kepada mereka pemisahan bulan. Hr.
Bukhari. 4. Jemari tangan Nabi Muhammad memancarkan air. Peristiwa ini terjadi saat perjanjian Hudaybiyah. Pada saat itu orang-orang merasa haus. Setelah menyelesaikan wudhu, mereka bergegas menuju Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan bahwa tidak punya air untuk wudhu atau minum kecuali sepanci air kecil yang tidak cukup untuk semuanya. Kemudian Muhammad meletakkan tangannya ke dalam panci dan air mulai mengalir dari jari-jarinya, seperti mata air. 5. Pelindung tubuh dengan petir. Dalam masa peperangan, Nabi Muhammad SAW mendapatkan mukjizat yang sangat menakjubkan. Seperti petir yang melindungi tubuhnya saat akan dibunuh oleh Shiban bin Utsman yang terjadi pada saat Perang Hunain. Petir yang dikuasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ditujukan untuk melindungi Rasulullah dari bahaya. Selain itu, musuh akan mampu melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar melalui Rasulullah. Yang suka sama video ini jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.